Bam, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Aji Feb, di mana kali ini ya kita bakal ngebahas atau aku bakal ngeceritain salah satu cerita ya, di mana nih mungkin kamu pernah nggak sih denger gitu ya, ataupun kayaknya mungkin malah teman kamu, tapi enggak deh, semoga enggak. Ada sebuah cerita di mana ada misalnya kayak seorang perempuan itu yang disukain sama, ya ini kalau disukain sama cowok ganteng gitu, the real cowok ganteng itu oke, tapi ada gitu ya cewek yang disukai sama makhluk halus nih. Nah, ternyata ini Fem ya, ada yang pernah mengalaminya dan mau berbagi cerita, sehingga ceritanya itu dijadikan sebuah film yang berjudul Pengantin Setan yang kemarin tuh udah tayang di 16 Januari di Fem. Nah, aku bakal ngeceritain nih ya versi alur cerita atau versi cerita kisah nyatanya nih. Jadi buat kamu yang penasaran ya, kira-kira gimana sih ya ceritanya Pengantin Setan itu ya, karena kalau di ending ceritanya itu dia itu sampai hamil anak setan gitu, segitu mengerikannya. Oke deh Bemo, udah nggak usah pakai babi ibu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita ini nih Bem ya akan berpusat kepada Echa yang merupakan ya seorang siswi kelas 2 SMA nih di tahun 2008 nih Bem. Jadi nih ceritanya nih di suatu hari Bem ya, itu si Echa tuh udah lelah gitu ya setelah seharian berkegiatan gitu ya. Akhirnya dia tuh pulang gitu. Nah, pas pulang gitu akhirnya dia memutuskan untuk mandi dulu deh, kayak bersih-bersih gitu Bem ya. Dia bersih-bersih badan. Nah, setelah bersih-bersih dia udah mandi, dirasa udah seger. Kayaknya dia udah mulai merasa ngantuk gitu Bem. Nah, akhirnya si Eka tuh memutuskan untuk tidur nih Beb ya. Yang namanya cewek nih Beb ya, dia tuh tidur tuh dengan pakaian yang lumayan ya agak seksi gitu ya, mungkin kayak pakai tank top gitu aja gitu ya Beb ya. Dan lanjut nih Beb ya, dimana saat tidur si Echa nih itu mau kayak mimpi gitu nih Beb. Nah, mimpinya itu aneh, tapi kalau dibilang aneh, ini nih bukan mimpi buruk nih Beb, melainkan mimpi yang membuat si Echa tuh seneng, karena di dalam mimpinya si Echa itu ketemu sama seorang cowok yang menurut dia itu ganteng banget Wem ya. Nah, jadi saking dia tuh suka gitu, seneng ya, happy di dalam mimpi itu, dia itu sama cowok tuh kayak udah kebangun sebuah chemistry ya, dimana orang ini kayak nggak ngobrol di dalam mimpi itu ya, tapi udah deket aja gitu ya. Mereka akhirnya memutuskan kayak jalan-jalan gitu, kayak di taman gitu ya, jalan-jalan sambil pegangan tangan. Nah, saking ya di dalam mimpi itu kayaknya itu si Echa tuh deket, seneng atau suka sama tuh cowok, ini mimpinya berakhir dengan endingnya tuh ya cuman Beb ya. Nah ini nih Beb, di dunia nyata mungkin sebagian kamu bertanya, emang si Echa ini jomblo? Enggak Beb, di dunia nyata si Echa itu udah punya cowok yang bernama Ariel. Oke deh Bem, N ya, tetapi ya itu nggak sampai di hari itu aja rupanya nih Bem. Nah ternyata nih ya mimpi itu Bem ya itu berlanjut, maksud aku nih setiap malamnya itu si Echa bermimpi hal yang sama, tetapi nih ya dia itu ketemu sama cowok yang beda-beda gitu Bem. Jadi cowoknya tuh nggak sama gitu, beda-beda. Dan setiap cowok yang dia temuin itu katanya tuh itu gantengnya benar-benar ganteng luar biasa gitu Bem ya. Nah ini membuat ya kalau dipikir-pikir agak aneh gitu ya, tapi kita lanjut aja dulu ceritanya. Nah si Echa itu ya itu saking senengnya sama cowok-cowok yang dia jumpai di mimpinya itu ya, dia itu merasa kalau happy ya, dan dia tuh merasa dalam mimpinya itu dibawa ke tempat-tempat yang nggak pernah dia kunjungin gitu ya. Udah gantengnya tuh kayak ini ganteng cowoknya nih emang kayak di dunia nyata nggak ada ya kayak gitu, dan tempat-tempatnya itu indah-indah dan kayaknya juga nggak ada di dunia nyata. Kadang-kadang mereka itu ke taman dan mereka itu kadang-kadang ke rumah gitu Beb ya, dan ya itu semua kata dia diakhiri dengan ciuman, dan malahan nih Beb ya itu ke depan-kedepannya ya atau selanjutnya itu mereka itu nggak cuma ciuman nih Beb, tapi malah melakukan hubungan suami istri gitu Beb. Tetapi nih Beb ya, walau sekedar cuma mimpi gitu ya, tapi anehnya si Echa tuh merasa kayak terpuaskan gitu, kayak jadi kayak beneran gitu ya, kok bisa gitu padahal cuma mimpi Beb. Sebenarnya nih Bem ya, kalau di satu sisi kamu mungkin bakal berpikir di mana ya ini mungkin kayak mimpi ya mimpi dewasa biasanya lah ya. Tapi di satu sisi nih ada yang aneh nih Bem, karena sejak nih si Echa mulai bermimpi seperti itu nih ya, hubungannya nih ya dengan pacarnya di dunia nyata itu kayak keganggu. Jadi kayak sering ribut gitu sama pacarnya gitu. Nah, jadi di Bem ya, selain itu nih Bem, mimpi-mimpi dia ini nih Bem ya, itu ternyata terus berlanjut. Dia kayak nggak cuman kayak ya mungkin kalau pada umumnya yang mimpi biasa gitu ya, itu kayak semalam gitu udah beres gitu.
Nah, ini berlanjut ya, mulai dari dia SMA sampai dia lulus kuliah nih, Beb. Bayangin ya, itu berapa lama? Berarti dia sering gitu mimpi hal tersebut. Dan menurut aku sih, ini emang udah mulai aneh nih, Beb. Nah, belum lagi nih ya, pada akhirnya dia di satu momen gitu, dia tuh bermimpi ya, si Echa itu bermimpi bahwa dia itu datang kayak sebuah acara pernikahan gitu nih, Beb. Nah, tetapi yang anehnya ya, itu orang-orang yang ada di acara tersebut, dia nggak kenal gitu. Orang-orang yang ada di acara tadi tuh, Beb, dia nggak kenal. Belum lagi nih, Beb, saat dia melihat ke kayak atas pelaminan gitu ya, itu nggak ada pasangan atau kayak mempelainya, itu nggak ada. Nah, lagi-lagi nih, Beb, ya di akhir-akhir mimpinya itu, dia itu dihampiri sama cogan lagi nih, Beb, cowok ganteng gitu ya, yang seperti biasanya gitu, Beb, dia tuh dihampiri sama cowok ganteng. Dan ya udah, ini emang udah bener-bener aneh. Tetapi nih ya, si Echa itu nggak pernah menceritakan hal-hal tersebut nih sama orang lain nih, Beb. Dan ya udah nih, Beb, ya, karena keanehannya tuh kayak cuma sebatas mimpi, mungkin kayak diabaikan gitu, nggak diceritain juga gitu sama yang lainnya. Dan kehidupan si Echa pun nih, Beb, ya terus berlanjut ya, walaupun dia hubungannya sama si Ariel tuh kan kayak udah sering ribut gitu ya, tetapi nih, Beb, rupanya ini keren nih, Beb, hubungan mereka itu akhirnya sampai kepada titik dimana ketika si Echa lulus kuliah, si Ariel tuh ngelamar si Echa gitu. Nah, akhirnya lamaran pun berlanjut nih, tapi anehnya nih, Beb, ya, itu mendekati ya, makin mendekat ke hari pernikahan mereka, itu hubungan mereka tuh kayak lebih sering ribut gitu. Dan di sisi lain ya, kalau pada umumnya kalau ada pasangan gitu ya yang udah lama gitu, itu ribut menjelang nikah, ya pasti orang-orang menganggap ya itu hal yang biasa ya. Dan kalau menurut aku ya, di satu sisi dianggap biasa juga karena si Eka kan nggak cerita gitu sama yang lain kalau ada keanehan gitu. Tapi kalau dibilang aneh, mungkin ya dianggapnya cuma mimpi kan, Fem ya. Dan ya, Beb, ya, pastinya ya kalau ada yang kayak gitu ya, si ceweknya tuh pasti berharap kalau udah nikah gitu hal itu bakal hilang deh kayaknya ya. Itu mungkin kayak pengaruh kayak masa puber atau gimana ya, Beb, ya. Oke deh, Beb, balik ke ceritanya di mana ya, karena kelelahan ya setelah malam pertama gitu ya, maksud aku ya setelah pernikahan. Jadi nih, Fem, di malam pertamanya itu mereka tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya, karena kecapean gitu, mereka berdua akhirnya tertidur nih, Beb. Tetapi ya, yang yang parahnya ya, karena di malam pertamanya itu si Echa malah mimpi yang seperti malam-malam yang udah lalu nih, Beb. Dia itu bermimpi ya, seperti aku bilang tadi ya, berhubungan suami istri. Dan ketika dia bangun, nah di sini dia udah mulai merasa bersalah ya, karena statusnya itu dia nggak lajang lagi gitu. Statusnya dia udah menjadi istri orang, tetapi kok masih hal itu terjadi ya. Yang harapannya setelah dia menikah, dia berharap hal ini itu hilang gitu atau berkurang lah ya, tapi kok masih gitu. Pernikahan, Fem, ya pastinya menjadi sebuah harapan, di mana kalau ya pastinya cowok sama cewek atau cowok cewek gitu ya, kayak yang pacaran gitu ya, kalau sebelumnya berantem aja, itu harapannya kalau udah nikah gitu ya, ini pastinya biar harmonis, biar happy, kan udah sama-sama gitu, apa yang diributkan. Tapi enggak, Fem, ya. Nah, di sini nih, Fem, ya, malahan setelah menikah itu si Eka sama si Ariel tuh makin sering ribut nih, Fem. Nah, hal ini diperparah dengan si Eka nih, kalau biasanya kalau habis berantem gitu ya, dia itu memutuskan buat tidur sendiri gitu. Nah, ini semua ya, itu dilakukan biar dia pas tidur itu mimpi seperti yang sebelum-sebelumnya, dia mimpi ketemu sama cowok-cowok ganteng gitu. Nah, kayak semacam pelampiasan gitu nih, Bam, ya. Ya udah nih, Bam, ya, rumah tangga mereka ini kan emang udah berarti ribet lah ya. Nah, di satu titik nih, Bam, ya, akhirnya si Eka menjadi kalau dia itu sedang hamil nih, Bam. Dan ini kayak semacam kayak ya hal yang menyenangkan ya di tengah ya rumah tangga mereka yang ribet gitu nih, Bem, ya. Tapi itu semua nggak bertahan lama nih, Bem, karena ya di satu momen setelahnya si Echa mengetahui kalau cowoknya atau maaf suaminya itu punya cewek lain nih, Bem. Tetapi nih, Bem, ya, kendati demikian ya, akhirnya mereka memutuskan untuk ya memperbaiki rumah tangga mereka, atau bisa dibilang ya, mereka itu pengen memperkuat kembali hubungan rumah tangga mereka. Ini semua juga dalam rangka mempersiapkan kelahiran anak pertama mereka nih, yang nantinya diberi nama Muhammad Al-Rafaiza nih, Bem. Dan akhirnya anak mereka pun lahir ya, Bem, ya. Dan di sini ya akhirnya mereka juga memutuskan untuk pindah rumah gitu, Bem. Lanjut, Bem, di tahun 2019 seperti aku bilang tadi ya, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah gitu, Bem. Nah, ini semua dilakukan biar kayak ganti suasana gitu ya, untuk ya kembali menata kehidupan mereka itu biar lebih nyaman, menyenangkan gitu. Dan tetapi ini, Bem, ya,
Ini semua merupakan sebuah awal di mana mereka akhirnya di rumah baru tersebut ini malah mereka menemukan hal-hal yang di luar nurul nih, Beb. Oke, dan it's time ya. Ini waktunya buat kamu ya. Itu mainkan imajinasi kamu nih, Feb ya, dan buang jauh-jauh ya logika kamu. Kayaknya ini logika kita nggak bakal main di sini, Feb ya. Dan ini waktunya ya kamu memainkan sugesti kamu ya nih, Feb. Jadi nih, Feb ya, hal-hal yang mengerikan itu, horor yang mereka rasakan di rumah itu, salah satunya ya di suatu hari gitu ya, ini anak mereka itu kayak nggak mau gitu, nangis-nangis kayak nggak mau berhenti ya, takut gitu buat masuk ke kamar karena menurut anaknya itu ada seorang anak kecil gitu ya di kamar yang gelap gitu, Beb ya. Itu di atas lemari anak kecil mainin kakinya, Beb. Belum lagi nih, Beb ya, anaknya nggak cuma diganggu nih, nggak cuma anaknya maksud aku nih, Beb ya, suaminya juga sering diganggu sama makhluk-makhluk halus lagi, Beb ya. Dan coba kamu bayangin ya, itu di rumah mereka nih, Beb ya, itu sampai kayak kecium bau busuk gitu, Feb, dari kamar mandi belakang gitu, Feb ya. Dimana belum lagi nih, Feb, itu mereka juga kok bisa gitu ya di ruang tamu mereka itu ya, dan di ruang TV maksud aku ya, di ruang TV sama ruang makan itu keluar atau muncul belatung nih, Feb. Hari-hari pun berlanjut nih, Feb ya, di rumah itu yang pastinya membuat keluarga ini nggak nyaman nih, Feb ya. Apalagi ya kalau hal-hal kayak ada kejadian horornya di rumah, itu pasti yang paling merasakan adalah si istrinya gitu ya. Dan istrinya itu akhirnya meminta kepada suaminya memanggilkan ustadz nih, kayaknya ini rumah ini kayak perlu kayak sesuatu gitu ya. Coba deh panggil ustadz gitu. Tapi nih ya, suaminya nih kayak nggak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut. Jadi kayak dia belum mengiyakan gitu. Kayaknya belum perlu manggil ustadz. Karena ya, kayak aku bilang tadi, suaminya tuh kayak tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang demikian nih, Beb. Dan ya udah nih, Beb ya. Cerita kita udah lama nih, Beb ya. Udah lanjut gitu ya. Ini udah masuk ke fase dimana mereka diganggu gitu ya di rumah tersebut ya. Tetapi ternyata si Echa nih, Beb, masih mimpi seperti dulu. Si Echa nih, Feb ya, setiap dia tidur itu masih bermimpi ketemu sama cowok-cowok ganteng itu, cogan nih, Feb ya. Dan di sini nih, Feb ya, di suatu hari itu ya, pas dia tidur siang ya, kalau kamu ya dengar cerita aku tadi, fix ya, ini dia itu merasa atau emang ketindihan gitu, tapi bukannya berusaha buat bangun, dia itu malah menikmati ya. Jadi kayak dia tuh nggak pengen bangun gitu ya, ya udah biarin aja gitu, Feb. And then, Bel, suatu hari mereka itu baru pulang dari Bandung, Bel. Itu mereka sampai di rumah itu sekitar jam 9 malam gitu, Bel. Nah, si Eja mutusin buat tidur di kamar anaknya gitu, nemenin anaknya. Sedangkan suaminya itu tidur di kamar mereka gitu. Nah, jadi nih, Bel, ya, di tengah malam kayak gitu nih, Bel, suaminya itu kebangun gitu karena dia tuh mimpi kalau kakinya itu digigit sama tikus sama ular gitu. Nah, pas dia bangun itu, Bel, dia kayak mendengar kayak ada suara-suara gitu ya. Ini suara di mana? Pas diperhatiin, ini kayaknya suara TV deh. Udah nih, Beb ya. Kalau kita nih pasti, wah kok TV hidup sendiri tengah malam. Nah, kalau dia sih nggak mikir yang negatif ya, dia langsung aja keluar gitu ya. Oh, TV hidup gitu, dia keluar terus ya udah deh dia matiin. Nah, sebenarnya nih, Beb, di malam itu dia itu sempat diganggu, kalau bisa dibilang ya, dia itu sebenarnya merasa diganggu malam itu sehingga dia nggak bisa tidur di malam itu. Tapi ya dia kayaknya nggak terlalu mau menghiraukan gitu, walaupun ya dia sampai susah gitu tidurnya. Akhirnya nih, Bem ya, dengan kondisi yang sudah ini, si Eca ini udah ngalaminnya atau ngerasain rumahnya tuh emang udah benar-benar nggak nyaman gitu. Akhirnya si Eca memutuskan untuk memanggil sendiri Ustadz gitu ya. Dan sampainya Ustadz di rumah, si Ustadz ini mengatakan kalau pas dia ngeliat-liat tuh, ini di rumah ini ada yang kirim belatung gitu. Kalau rumah ini dikirimin belatung, terus kayak di kamar mandi belakang gitu, Beb ya, itu juga ada kunti yang dikirim gitu. Dan ya udah nih, Beb ya, akhirnya sang Ustadz itu berusaha untuk membersihkan rumah tersebut nih, Beb. Dan ya, Beb ya, yang harapannya pastinya setelah dilakukan pembersihan ya, itu nggak ada lagi gangguan-gangguan. Tapi ternyata nih, Beb ya, gangguan itu masih ada nih, Beb. Jadi kayak masih ada gitu, seperti kayak belatung gitu ya, walaupun ya nggak sampai masuk ke rumah-rumah gitu, Beb ya, karena itu kelihatan tuh kayak luar rumah tuh belatunya tuh kayak udah digigit sama semut, tapi tetap aja ini gangguan belum berakhir nih, Beb.
dengan apa yang dia alami, pastinya Echa ini pasti merasa lelah gitu kan ya. Dan akhirnya dia itu memutuskan untuk menceritakan semua yang dia alaminya itu ya, kejadian-kejadian di rumah itu kepada bapaknya. Jadi dia cerita apa kejadian yang dia alami atau gangguan yang terjadi di rumahnya gitu. Nah, terus bapaknya mendengar hal tersebut itu menceritakan kepada Ustadz yang ada di Garut. Nah, mendengar itu ya, Ustadz di Garut ini langsung ya meminta untuk ke rumahnya si Echa. Dan sampainya ke rumah si Echa, pas ngeliat si Echa, ustadznya itu langsung tanya gitu, apakah si Echa ini bermimpi ketemu sama cowok ganteng? Maksudnya, apakah si Echa ini mimpi bertemu sama cowok? Terus nih, dia juga tanya lagi nih, apakah Echa di dalam mimpi itu ya, ketika bertemu sama cowok, dia itu melakukan kayak hubungan gitu? Terus ditanya lagi nih Bem sama si Echa, apakah Echa ya itu pernah pergi kayak sebuah pesta pernikahan, dan semua jawabannya iya. Seperti yang kamu tahu, iya. Akhirnya Bem ya, semua pertanyaan ya atau semua keanehan yang terjadi di keluarga si Eka itu terjawab nih Bem. Si Pak Ustadz menjelaskan kalau selama ini sebenarnya ya itu si Eca udah dinikahin sama jin yang suka gitu sama si Eca, dan kalau udah selama itu ya si Eca ini udah punya banyak anak dari jin tersebut. Terus dia bilang, ya si Pak Ustadz tuh lanjut nanya gitu, kamu Ca pernah gak mimpi gitu main sama anak-anak? Dan si Eca ngangguk gitu. Dia tuh pernah mimpi gitu main sama banyak anak-anak sambil ngegendong anak. Nah ya itu kata Ustadz, itu semua adalah anaknya. Dan mendengar hal tersebut nih Ben, si Eca yang pastinya seorang perempuan itu langsung terkejut ya. Belum lagi nih ya, itu dia suaminya itu mendengar hal tersebut itu kayak kesel gitu, kenapa si Eca selama ini gak menceritakan semua hal tersebut sama suaminya untuk menyelesaikan ini semua gitu. Jadi Pak Ustadz gitu bantu melepaskan si Eca gitu sambil ya dia Pak Ustadz tuh melalui media doa gitu kan ya. Dan di situ juga sambil doa gitu Pak Ustadz nyuruh gitu sama suaminya untuk ngomong gitu, tolong lepasin si Eca itu. Eca itu udah jadi istri dia gitu. Si Eca itu juga udah bahagia sama dia, dan tolong jangan ganggu lagi mereka gitu. Dan akhirnya nih Beb ya, semua itu pun ya berakhir nih Beb. Setelah semuanya itu selesai nih Bel, akhirnya si Echa ini bisa kembali ya hidup normal gitu. Jadi itu udah merasa lega dan bahagia gitu Bel, hidup dengan keluarganya. Dan dia tuh nggak pernah lagi mimpi bertemu sama cowok-cowok gandhi dalam mimpinya itu, apalagi sampai ya, dalam mimpinya itu sampai berhubungan. Dan itu semua sudah berakhir nih Bel. Oke deh Fem ya, di satu sisi ini cerita benar-benar wah ini luar biasa nih Fem ya. Tapi nih Fem ya, terlepas dari cerita ini, kamu pernah nggak sih dengar ya cerita gitu dari teman kamu, atau pernah nggak sih dengar cerita-cerita yang seperti ini nih Fem ya? Pernah nggak kamu dengar cerita kayak gitu nih? Coba kamu komen di bawah gitu nih Fem ya. Atau memang ada nggak sih kayak kriteria khusus atau kriteria tertentu gitu yang memang cewek itu disukain gitu sama makhluk ya tak kasat mata gitu Fem ya. Dan di sisi lainnya nih Beb ya, terlepas dari semua makanya nih Beb ya, itu kalau pulang gitu capek gitu ya, itu sebelum tidur berdoa Beb, jangan aduh lelah gitu, nempel aja itu Beb, bagusnya berdoa nih Beb. Oke deh Beb, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu semua nih yang udah nonton aku dari awal sampai akhir nih Beb ya. Thank you banget, dan aku minta maaf nih Beb ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya, aku minta maaf Beb. Dan aku minta bantuan kamu juga nih buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nih kamu komen nih ya Beb ya. Ayo kita bahas kita tentang cerita tadi nih Beb ya. And sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Beb, because you my family, I call you my Beb. Bye bye.